Malaikat nggak tahu. Ketika ditanya apa namanya ini, malaikat nggak tahu. Jadi abang bertanya dulu, mana lebih tinggi derajatnya? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, itu di iman Anda. Sekali lagi saya katakan, silakan dengan iman Anda yang membenci Adam. Kita nggak masalah iman, bang. Nggak masalah iman ini, bang. Lalu apa yang Anda menjadi takaran Anda terhadap saya? Ini kan iman saya, bang. Ya, itu setahu Anda. Itu setahu Anda. Beda dengan saya, kan gitu. Jadi kalau menurut abang lebih tinggi malaikat daripada lebih tinggi si Adam daripada malaikat gitu. Yes. Manusia diberi kecerdasan berupa akal, malaikat diberi akal. Manusia diberikan syahwat nafsu, kehendak free will bebas, malaikat tidak diberi kehendak bebas. Itulah kami, keturunan Adam. Dan satu hal yang perlu Anda paham di sini, orang yang membenci Adam alaihissalam, memandang sepele Adam alaihissalam, itu adalah keturunan iblis. Itu Anda harus tahu. Jadi kalau Anda yang menyepelekan Adam, itu keturunan iblis. Karena Tuhan di dalam kitabnya Yahudi menerangkan bahwasanya aku akan mengadakan pemusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Jadi kalau ada yang benci kepada Adam, meskipun dalam rupa manusia, maka dia terindikasi keturunan iblis yang datang dalam rupa manusia. Apakah saya diizinkan bertanya satu pertanyaan? Ya, siap. Oke, baik. Menurut saudara saya, dosa apa yang Adam lakukan sehingga Yesus harus turun menebus dosa itu? Silakan. Begini Bang Juma, itu antara Adam dengan Yesus kan udah jauh kan gitu. Ya, tapi kan Yesus datang katanya untuk nebus dosa waris. Iya. Meskipun saya tahu itu adalah kebohongan yang diwariskan 2000 tahun. Itu kan menurut Anda kan gitu. Nah, sekarang kalau begitu tunjukkan apa dosa Adam sehingga Yesus harus turun mati konyol di atas tiang salib. Silakan. Kalau antara Yesus dengan Adam udah jauh lah, Bang Juma. Nah, tapi sekarang gini, Bang Juma. Kedatangan Yesus katanya untuk nebus dosa. Ternyata nggak ada dosanya Adam. Berarti Yesus mati konyol. Mati sia-sia dia. Orang Jepang bilang mate bale. Ya. Nah, sekarang Yesus datang untuk mati menebus dosa Adam. Dosa apa yang Adam lakukan? Kok bisa? Ini tapi saat gini ya Bang Juma, gini ya. Gini ya. Iya. Memang kalau Bang Juma, menurut sepengetahuan aku, keilmuan aku, ya kan, Bang Juma sangat benci kepada Yesus kan gitu. Udah benci, justru kan? Karena saya benci kepada orang-orang yang membenci Yesus. Kalianlah yang membenci Yesus, kami enggak. Kenapa? Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang membenci Yesus itu Kristen. Kenapa? Kita buktikan. Kenapa? Kita buktikan ya. Buktikan. Boleh tidak pencipta langit dan bumi menghapus dosa manusia tanpa harus membunuh Yesus? Ya, sekarang gini ya Bang Juma. Bang Juma, yang gitu. Boleh pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa manusia tanpa harus mengorbankan Yesus, ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, ditonjok seperti maling ayam, lalu dikutuk di atas pohon, lalu ditombak, lalu kemudian dibunuh, dikubur, dan setelah keluar dari kubur dikira hantu. Boleh nggak Tuhan menghapuskan dosa tanpa harus ada penganiayaan ala Kristen terhadap Yesus? Dengar Bang Juma ya. Silakan. Dengar ya. Kalau masalah itu Bang Juma katakan, mau kuterapin semua, Bang Juma nggak percaya. Saya tidak akan percaya karena itu cuma akal-akalan Anda. Iya. Sekarang gini Bang Juma. Sebenci apa dulu Bang Juma kepada Yesus? Tidak ada yang membenci Yesus. Jangan Anda melemparkan batu. Jangan lemparkan batu kepada saya lalu tangan Anda sembunyikan. Umat Islam datang
untuk membersihkan Yesus dari fitnahan atas kebencian orang-orang kafir terhadap Yesus. Jadi begini Bang Juma. Mari kita buktikan betapa bencinya orang Kristen ini terhadap Yesus. Ada enggak Tuhannya Yahudi memerintahkan Yahudi membunuh Yesus? Ada enggak? Coba ulangi. Ada enggak Tuhannya Yahudi memerintahkan Yahudi membunuh Yesus? Ada enggak? Di mana bilangnya? Enggak ada, tapi Kristen karena bencinya kepada Yesus ngarang-ngarang cerita bahwa Tuhannya Yahudi sudah menubuatkan Yesus harus diludahin mukanya, ditampar mukanya, ditonjok mukanya, ditelanjangin depan umum, digantung, diseret kayak maling motor. Siapa yang mengajarkan Kristen meluapkan kebenciannya terhadap Yesus dengan tuduhan-tuduhan fitnahan seperti itu? Tuhannya Yahudi enggak. Siapa? Internal Kristen sendiri ngarang cerita. Karena kalian benci kepada Yesus. Kalian ingin bebas melakukan segala apa yang dilarang Tuhan, dan Yesus Anda jadikan sebagai tumbal. Memang Anda ini, ya kan, seorang Juma yang selalu pakai masker, ya kan? Mulai nampak aslinya nih. Dengan dulu Bang Juma. Mulai nampak aslinya nih. Enggak, dengan dulu Bang Juma. Iya. Jadi intinya Bang Juma ini, apapun ceritanya, selalu mempelintir bahasa-bahasa begitu. Ya Kok kan? saya yang memelintir? Gini Bang Juma. Dengar Bang Juma. Anda tadi mengatakan, ya kan, justru umat Kristen itu yang benci kepada Yesus. Sangat benci. Anda salah apa Anda? Sangat benci. Itu kan kata Anda. Itu fakta di lapangan. Faktanya di mana coba? Oke, sekarang di gereja Anda ada tanda salib, itu tanda kutukan terhadap Yesus atau tanda kasih kepada Yesus? Gimana? Anda menggantung salib di leher, ada salib di rumah, Anda salib di gereja, itu salib itu untuk melambangkan kutuk kepada Yesus atau berkat kepada Yesus? Jawab. Ya berkat lah. Berkat. Jadi dia disalib, dia diberkati di atas salib, atau dia dikutuk? Berkat lah. Di mana dalilnya? Dia disalib karena berkat. Di mana? Kalau dari jangan kau ngomong dari lah. Enggak ada dalil. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Kalian tepuk tangan kan? Tepuk tangan dengan Yesus terkutuk, dosa kalian dihapuskan. Benar kan? Begini kan Bang Juma, Silakan. Aku cuma kasih nasihat aja kepada Bang Juma. Oh, saya yang dinasihati. Oke, terus? Iya. Pantas gak kau dinasihati? Karena saya yang membenci, gitu. Enggak. Kita enggak masalah benci ya. Enggak, Yesusnya aku bilang. Karena saya yang membenci Enggak, Yesus, gini Anda kan tidak. Gini aja kan dulu. Gini. Ya, silakan. Anda Muslim. Yes, sebagaimana Yesus juga Muslim. Dari mana caranya? Loh, Anda baca Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa gini kepada Bang Juma, Tuhan. gini Bang Juma. Dan atas kesolehannya Yesus doanya Gini, Bang dikabulkan. Juma. Dia Oh. orang soleh, Muslim dia. Iya, dengar dulu. Silakan. Sebelum Anda mengatakan Yesus itu Muslim, iya kan? Artinya kalau ada debat-debat begini di TikTok ini, jangan Alkitab kau bahas. Artinya gini, Al-Quran saya membahas kitab Anda. Bagaimana ceritanya? maksud begini, Bang Juma. Kau buatlah tandingannya di Al-Quranmu. Ada ayat begini. Itu. Ini nih, Al-Quran As-Sukruf ayat 61 versus Matius 23 nomor 39. Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 39, engkau tidak ada Yesus di Al-Quran. itu Matius 23 nomor 39.
Kok Matius? Lama kau ngomong Matius? Coba buka dulu Al-Quranmu dulu. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang pada akhir zaman membawa tanda Nabi Isa, akan kan? datangnya kiamat. Ya, Nabi Isa. Nabi Isa kan? Iya, betul. Iya, jangan kau bilang Yesus. Yesus Bodoh itu tahu. adalah tokoh fiktif yang dibangun oleh Roma Barat. Nah, kau nggak tahu. Yang Jadi gini, yang Jadi gini, datang hei. mengajarkan Injil Dengar, itu dengar, namanya dengar, Isa dengar, alaihissalam, bukan Hei, Yesus. Bang Juma. Yesus itu tokoh karangan Roma Yunani. Iya, oke. Oke, karangan buku nggak apa-apa. Sekarang gini. Oke, Ya. yes. Yang di Quranmu itu Ya. Yesus atau Nabi Isa? Isa alaihissalam yang kalian copot, yang kalian ambil. Jangan dulu kau sepanjang-panjang ya. Banyak gereja Kristen yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Terus? Maksud begini. Abang Juma. Iya. Buka juga. Yang di Quranmu itu Isa. Isa. Ya, dalam bahasa Intinya- Ibrani Yesua. Yosua. Dalam bahasa Ibrani Yesua, dalam bahasa Arab Isa. Ibrani dan Arab itu bahasa serumpun, tidak bisa kamu ganggu. Kalian bukan dari bagian kami. Kalian itu Oke, penumpang apa begitu gelap. ya? Kristen Ya, oke, penumpang nggak apa-apa, gelap nggak apa-apa. dari Roma Nggak apa-apa. Yunani, nggak ada hubungannya dengan agama Iya, Samawi. nggak apa-apa, Kalian nggak apa-apa, nempel-nempel. nggak Oke. Tidak apa-apa, Lanjut. tidak apa coba. Artinya gini, yang di kitabmu itu, iya kan? Iya, Nabi Isamu itu iya. disalib nggak? Enggak disalib. Yang disalib adalah penggantinya. Penggantinya siapa penggantinya? Kalau dalam iman saudara namanya Yesus. Kayak mana ini kau? Aduh, tadi pengganti. Kau bilang Di Islam Nabi Isa tidak disalib, di Kristen yang disalib Yesus. Berarti penggantinya tadi kan yang Yesus. kutanya kau, yang kutanya Anda. Iya, penggantinya Yesus, yang disalib Yesus. Tanyalah wartawan kalau nggak percaya. Wartawan Lukas, siapa namanya orang yang disalib? Yesus. Berarti pengganti Nabi Isa namanya Yesus. Selesai kan? Bukan begitu? Enggak jelas kau cuma. Lu kok Kau bodoh cuma, bodoh. Iya, kalau saya bodoh, saya akan menjadi pengikut agama Anda. Justru karena saya pintar, saya tidak menjadi Kristen. Iya, itu nggak, kita nggak masalah. Kamu Islam, aku nggak masalah. Terus, Yang kutanya tadi, menurut Iya. kitabmu kan, iya, menurut Gimana, kitabmu, mm-mm. Yesus atau Nabi Isa di kitabmu? Nabi Isa. Yesus itu Isa. tokoh fiktif yang dikarang oleh Jangan dulu, orang-orang jawab dulu Roma pertanyaan aku. Yunani. Jawab dulu pertanyaan aku. Yang jelas kau jawab tadi Nabi Isa. Ya. Nabi Isa disalib nggak? Nabi Isa nggak disalib, yang disalib penggantinya namanya Yesus, Tuhan Anda. Loh, kok Anda tertawa? Benar nggak yang disalib itu Tuhan Anda? Betul ya? Karena bodohmu. Biarin aja saya bodoh. Anda menertawakan diri Anda sendiri. Ayo. Siapa yang disalib? Menurut Anda siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kalau Menurut Anda? kami, nggak usah kau tanya. Ya kenapa? Kan tadi kan kau tanya. Siapa yang disalib menurut Anda? Kalau kami tetap Yesus disalib. Nah, Yesus berarti itulah pengganti Nabi kami, Nabi Isa. Lah, kenapa sakit hati? Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan. Nggak sakit hati, ketawa kita. Makanya, berarti Nabi Isa kami diselamatkan. Nah, Yesus yang Anda tuhankan itulah yang menjadi penggantinya, kan begitu. Tapi begini ya. Apalagi, ya, gimana Tahu nggak? kawan? Nggak. Tapi gini aku tanya kau. Iya. Yakinkah kau Yesus mati? Yakinkah saya Yesus itu mati? Buktinya mati di dalam kitabmu. Mati kan? Mati dia. Yakin kau kok dia bangkit hari ketiga? Yakin dia keluar pada hari ketiga, yakin. Ya udah kalau yakin ngapain kau di Muslim kau masuk aja Kristen kau. Masalahnya Yesus mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Oke, makanya.
Ay nama. Ah, Baca Yohanes 12 nomor 31. gini, hey. Yesus Bang Juma. mengatakan yang keluar dari Bang Juma, gini, Bang Juma, Bang Juma. kubur itu iblis. Cuma gini. Itu masalahnya. Gini, Masalahnya di Juma. situ. Mau ke mana? Gini, Makanya- cuma gini. Makanya saya Gini, tidak gini. masuk Kristen karena saya tidak mau menyembah iblis, abangku. Tidak masalah. Gini, Anda kan Juma, tanya gini. saya, jawaban saya begitu. Mau ke mana? Iya, Itu gini cuma fakta ya, di gini Bible. cuma ya. Silakan. Ya kan? Hmm, Udah tenang. gimana? Udah tenang kan dirimu kan? Ya Anda yang tidak tenang nyembah iblis. Saya tenang-tenang aja dari tadi. Anda lah yang panik. Aku yang ditanya kok. Enggak. Yang ditanya Kau itu. Aku yang ditanya. Kau- Anda yang bertanya. Aku menjawabnya dengan santai. Anda yang panik mengetahui bahwa Yesus berkata, Aku nggak panik. yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Anda pasti panik. Maksudnya begini, ya. Gini ya. Gimana? Kalau Anda mau membuat dalil ya, Dalil di Bible, mana ada saya buat dalil? Itu memang dalilnya ada di Bible. jangan lihat dari Bible, buat dari Quran Saya itu. berdiskusi dengan yang mengimani surat kabar dari barat, masa aku nggak boleh bawa? Gimana dong? Gimana abangku ini? Memang selontongnya kau. Lah kok lontong pula? Kalau saya lontong saya jadi Kristen. Seperti Anda. Kita Gitu. enggak kami harapin kau jadi Kristen, tidak. Ya nggak mungkin juga saya menjadi Kristen karena saya masih waras. Nggak mungkin. Iya. Jangan kau bilang gitu. Jadi akhirnya gini. Nggak mungkin saya menjadi Kristen selama saya masih waras. Nggak mungkin abang. Nggak mungkin. Lontongmu itu apa lontong? Saya masih waras. Jadi nggak Jadi mungkin gini saya ya, jadi gini. Kristen. Gitu abangku. Gimana? Memang- Apa lagi? Nah, ini kan emosi sendiri. Anda yang datang, Anda yang ngamu sendiri, Anda yang bertanya, Anda yang kena sendiri. Gimana? Bible pasang badan. Susah itu bang, susah. Susah bang. Nanti minum kopi dulu, kalau udah tenang abang tadi naik lagi. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Iya, silakan buka kamera. Bisa ya pakai masker apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita masuk tema atau mau curhat-curhatan kayak tadi? Gimana bang? Bagus. Apa diskusinya? Ini terkait dengan Matius 23 nomor 39, kaitannya dengan di Al-Quran kami, As-Sukruf ayat 61, atau di dalam Ali Imran ayat 55, bagaimana Allah pencipta langit dan bumi mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan nanti datang kedua kalinya setelah dekatnya hari kiamat sebagai pertanda. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Al-Quran saya mengatakan pada saat orang-orang Yahudi ingin menyalib Nabi Isa, Allah mengangkat Nabi Isa, menyelamatkan Nabi Isa. Lalu Nabi Isa kemudian berkata kepada murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu saya menjalankan kemudian misi penyelamatan terhadap kaum Bani Israel? Para sahabat menjawab bahwa nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantu kamu untuk mengajarkan ajaran Allah kepada kaum kita Bani Israel. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa syahadu bi anna muslimun, dan saksikanlah sesungguhnya kami muridmu ini adalah orang-orang muslim. Nah, ternyata Yesus pun berpesan di dalam Matius 23 nomor 39. Apa kata beliau? Kamu tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya ingin bertanya sembari Anda menjelaskan. Apa pertanyaan saya? Di antara semua rentetan-rentetan cerita yang ada di Bible, yang katanya konon bertemu Yesus, ada nggak di antara orang-orang yang bertemu Yesus itu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Silakan.
Makasih sahabat Emira. Sahabat-sahabat yang lain yang mendukung, makasih, syukran. Barakallahu fiik. Silakan. Allah Jadi melipat dengan gandakan data dari tanya rezekinya. 23, 23. dengan answer saya. Ya. Iya. Matius 23:39. Jadi Bang semua ngambil kesimpulan bahwa bertanya bahwa mubaraklah ia datang dengan nama Tuhan. Ya. Iya. Aku tidak akan kamu lihat lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gitu. Nah, Ya. rentetan orang yang mengaku bertemu Yesus, Ananias, Paulus, Markus, Maria, dan seterusnya itu, apakah pernah mereka berkata kepada sosok yang mereka lihat, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak ucapan itu? Seperti Paulus misalnya, ketika ke Damsyik, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, menurut Matius 23, kalau itu Yesus, maka Paulus harus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, adakah ucapan itu dari Paulus? Silakan. Ya, kalau di ayat 39 ini, Bang, di situ dikatakan karena aku berkata kepadamu bahwa daripada masa ini tiada lagi kamu melihat aku sehingga kamu berkata. Jadi bukan Yesus yang berkata tapi kamu. Iya. Artinya orang-orang pada waktu itu yang berkata, Yes, termasuk Paulus. diberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan. Iya. Jadi perkataan bukan dari Yesus kalau dalam ayat Betul. itu, tapi dari orang-orang yang lain. Betul, betul Jadi sekali. artinya pada saat kita menjadi pengikut Yesus, maka kita menjadi orang yang membawa kabar baik itu. Ya, nah sekarang ketika mereka mengaku bertemu Yesus di padang gurun misalnya, ada nggak mereka memberkati Yesus? Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak? Enggak. Berarti bukan Yesus yang datang. Artinya menurut Bang Suma, saat bertemu dengan Yesus harus ada perkataan ini. Di mana Kamu ayat tidak, yang harus kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kapan? Ya. Kalau pernyataan ini dalam Matius tadi, Bang, pernyataan itu pernyataan bagaimana Yesus itu nasib Yerusalem dan Bait Allah. Sampai kapan orang-orang Farisi tidak bisa melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Ya, pada saat Yesus berkata itu sampai pada penyalipan, mereka tidak akan melihat karena mereka menolak Yesus. Kan itu Baca ayatnya. dalilnya, baca dalilnya. Ayat Mulai, kan 39, mulai Matius sekarang 23. kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kepada hingga engkau berkata. Pertanyaan saya ini sederhana nih, sampai kapan orang-orang Farisi tidak melihat Yesus lagi? Sampai kapan? Sampai Maksud Bang Suma apa? Kan ayat ini mengatakan gini, Bang. Ayat sini kan dia dari 37 sampai 39 itu di perikop nasib Yerusalem dan Bait Allah. yes, Betul? betul. Jadi keadaan pada waktu itu satu nubuatan bahwa Yerusalem bagaimana mereka membunuh nabi-nabi, merajam segala orang yang disuguhkan kepadanya mereka sehingga Mereka nggak lolos rumahmu dari neraka. akan tertinggal sunyi senyap. Betul. Artinya bagaimana nubuatan Yesus Bait Allah akan dihancurkan. Itu kan tergenapkan pada masa Kaisar Titus, Jenderal Titus. Betul. Dan sesungguhnya rumahmu kelak tertinggal sunyi karena aku berkata kepadamu, Iya. coba Del. Aku berkata kepadamu, sehingga aku berkata kepadamu, tidak lagi engkau melihat aku sehingga kamu berkata mubaraklah ia datang. Itu bicara kedatangan kedua kali. Nah, berarti orang Farisi tidak akan melihat Yesus kecuali nanti pada masa kedua kalinya dia datang. Betul? Ya, bisa jadi seperti itu. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Ya, itu kan penglihatan, Bang. Penglihatan atau dikatakan itu bukan menjalankan bagaimana Yesus datang seperti datang waktu dia lahir. Kenapa Kedatangan bisa Anda berbicara Paulus, begitu? Kamu tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang. Iya. Lalu tapi kapan dalam kau bisa konteks- melihat aku? Dalam konteks ayat ini bicara tentang bagaimana kedatangan Tuhan secara fisik.
dia akan datang kedua kali turun. Itu bicara tentang kedatangan kedua kali. Tapi Kamu kalau tidak akan konteks melihat dia datang aku. kepada Rasul Paulus sendiri menyaksikan bahwa itu suatu penglihatan. Jadi Iya. di dalam Berarti karena dia itu melihat. dikatakan cahaya, karena itu Berarti melihat. dia melihat. Berarti dia melihat. Dia melihat Yesus yang datang dalam Nah, bentuk kamu cahaya. tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang dilihat oleh Paulus bukan Yesus. Ya, gini Bang. Dalam memahami kitab Kristen ada yang namanya konteks di dalam teks. Iya tahu. Ada teks doang, Iya, tahu, tapi tahu. ada konteks cerita. Iya, Jadi cerita yang konteks, dimaksud iya. tentang kedatangan kedua kali bukan Yes. menyatakan bahwa dia tidak akan kelihatan. Loh, Karena firman Tuhan loh, katakan loh, gini. loh, loh, loh. Gini, Yohanes Kenapa Anda saja, membantah Yohanes dalil? 14 katakan gini, aku akan datang kepadamu kelak, aku tidak akan membiarkan kamu piatu. Aku akan datang kepadamu kelak. Ya, terus? Iya. Jadi kedatangan Tuhan melalui rohnya itu atas nama Tuhan. Ya, Karena itu dia kelihatan kepada Rasul Paulus pun. itu dikatakan atas ajaran. nama Yesus. Itu ajaran. Nah, sekarang yang kita permasalahkan di sini datanya adalah ada kan otoritas data yang kalau kita diskusi pakai data. ya, sekarang Oh, coba datanya. Anda tunjukkan di mana Paulus mengatakan diberkatilah dia di dalam nama Tuhan. Coba. Ini itu penglihatan. Saya sudah jelaskan tadi itu suatu penglihatan bukan dalam konteks kedatangan Tuhan kedua kali. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu tidak Nggak akan bisa, melihat kenapa? aku lagi. Yesus yang berkata, kamu Iya. tidak akan melihat aku lagi. Iya. Lalu Dalam yang dilihat konteks- Paulus itu siapa? Konteks melihat aku bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kamu tidak akan melihat Bagaimana aku dia datang lagi. pada akhir zaman. Maksudnya kamu tidak akan melihat aku lagi kecuali nanti di akhir zaman. Itu maksudnya. Kalau Anda memaksakan dia datang kepada Paulus, mana ucapan Paulus mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Ada Karena nggak? itu saya terangkan tadi, Bang. Di dalam Alkitab itu ada nama konteks. Di Iya, dalam konteks tidak perlu di... Matius 23 ayat 39, 37 sampai 39 itu bicara tentang bagaimana keadaan Yerusalem nubuatan tentang Tuhan akan datang kedua kali. Iya. Juga ya. Yerusalem secara Tetapi- keseluruhan tetapi tidak akan sekarang bisa melihat Yesus lagi. Karena itu, Bang, Secara keseluruhan, termasuk Paulus, termasuk siapapun yang ada di dalamnya, sejak dia terangkat ke langit tidak akan melihat Yesus lagi hingga kedatangannya yang kedua. Berarti yang ditemui Paulus itu bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos itu sudah pasti bukan Yesus, Gini, Bang. tetapi penyesat, makhluk asing yang datang mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu real, itu fakta. ya. Nanti Anda. Dan penjelasan di dalam Matius 23 29 itu tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi setelah Tuhan mati dan dia bangkit, maka pernyataan dia datang kedua kali dia sudah nyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 19, aku akan pergi kepada Bapa, tapi aku tidak akan membiarkan engkau piatu. Itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18. Tiadalah aku akan meninggalkan kamu piatu. Aku akan datang kepadamu kelak. Jadi dalam keberadaan datang itu bukan bicara tentang kedatangan kedua kali, tetapi bicara tentang karunia atau kuasa roh Tuhan yang datang. Itu karena datang atas nama Yesus. Karena itu yang dilihat oleh Paulus itu bicara tentang Yesus. Oke. Jadi yang dimaksud Yesus akan pergi dan datang kembali, maksudnya beliau datang kembali itu ajarannya. Bukan dirinya yang datang, tapi ajarannya yang dibawa oleh penghibur lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang pernah Yesus ajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Bukan Yesus yang datang. Kalau dia yang datang, ajarannya banyak yang bawa ajarannya datang, termasuk nabiku Nabi Muhammad. Nabiku Nabi Muhammad tidak membiarkan pengikut Nabi Isa alaihissalam yatim piatu. Pengikut Nabi Muhammad masih mengajarkan sampai hari ini bahwa mereka orang-orang benar adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kami menyertai mereka. Ajaran kami menyertai mereka. Bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Nabi Isa alaihissalam. Hawariyun.
Man ansari ilallah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Kami tahu ajaran Nabi Isa, ajaran pengikut Nabi Isa mengajarkan ajaran yang sama yang diberitakan secara goib kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Ada kami saudaranya yang meluruskan akidah mereka yang sudah diborbardir oleh Barat dengan agama Kristen. Nah, sekarang permasalahannya bukan di situ. Engkau tidak akan melihat aku lagi. 1 Korintus 9 nomor 1 kata Paulus, bukankah aku Paulus yang telah melihat Yesus? Orang Farisi bernama Paulus ini mengaku melihat Yesus. Sementara Yesus mengatakan, wahai orang-orang Farisi, wahai orang munafik, wahai keturunan ular beludak, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhanku. Kalian menolak aku, oke. Aku rindu ingin menyatukan kemudian Yerusalem, Yerusalem, seperti seorang induk ayam yang rindu mempersatukan anak-anaknya di dalam kepak sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah, kotamu ini akan ditinggal dan akan menjadi kota yang sunyi. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ketika Nabi Isa alaihi salam itu datang, semua ahli kitab yang tadinya mau nolaknya, yang katakan celakal engkau, celakal engkau, celakal engkau, celakal engkau, semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Semuanya akan beriman kepada Yesus dan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Itu baru yang asli yang datang. Nah, datang kepada Paulus, ada enggak ucapan seperti itu? Tidak ada. Oleh karena itu, yang datang kepada Paulus adalah sosok asing yang memakai nama Yesus, yang mana dia adalah penggenapan dari pernyataan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini? Kristen. Karena tak ada pengakuan Paulus setelah dia mendengarkan pengakuan, akulah Yesus yang kau aniaya. Harusnya Paulus berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Gantian bisa. Tetapi tidak, berarti itu bukan Yesus. Silakan. Ya, gini Bang. Kalau di dalam Yohanes pasal 23 ayat 37 sampai 39 itu menerangkan tentang Yesus. Dia menegurkan, pasal 23 itu teguran kepada ahli Taurat. Bagaimana keberadaan Taurat ditegur dan keadaan bagaimana Yesus rindu menyelamatkan. Dia datang kepada kaumnya bangsa Israel, tapi mereka menolak dia. Sehingga ayat ini datang di dalam ayat yang ke-39. Dia akan datang kedua kali. Kemudian Bang Suma mengatakan bahwa siapa yang datang kepada Rasul Paulus kalau begitu? Sedangkan nanti Rasul Paulus datang dan dia akan berkata mubaraklah atau diberkatilah. Bang, tentang kedatangan itu kepada Rasul Paulus dikatakan jelas itu ada penglihatan atau bicara tentang spiritual. Karena sebelumnya Tuhan sudah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 18, tidaklah aku akan meninggalkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Bahkan di dalam Matius 18 ayat 20, barang siapa yang berhimpun, 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada. Jadi pernyataan ada ini bicara tentang hal rohani, karena penyembahan kita ada penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu pernyataan dia datang kepada Rasul Paulus itu pernyataan dalam hal spiritual. Karena itu dikatakan penglihatan. Sedangkan pernyataan dalam Matius 23 itu bukan bicara hal spiritual lagi, tapi bicara tentang hal bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali secara nyata sehingga akan dapat berkat orang-orang yang mengikut Tuhan. Akan berkata diberkati. Sabaslah. Gitu Bang. Jadi ada data-datanya kalau ngomong, bukan hanya asumsi karena suatu hal yang kita merasa itu kita tidak suka sehingga kita berasumsi. Tapi datanya ada.
Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah penglihatan. Dan di dalam penglihatan spiritual seperti itu ada, dan itu bukan hanya dialami oleh Rasul Paulus, itu pun dialami oleh Rasul Yohanes, itu pun dialami oleh sidang Jemaat Korintus, mengalami Ibrani, ada yang mengalami. Sekarang ada nggak di antara mereka yang berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Kalau secara tertulis kan tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Udah selesai. Sudah selesai. Kesimpulannya yang datang kepada mereka bukan Yesus, titik. Kenapa Anda memaksakan? Engkau tidak akan melihat aku lagi, titik. Kalaupun ada yang mengaku Yesus, itu bukan aku. Kan Yesus sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Udah, aku datang nanti di akhir zaman. Dan ketika aku datang sama seperti Nabi Nuh datang pada kaumnya. Anda baca Matius 24 nomor 37. Itu jelas itu. Kedatangan Nabi Yesus sama seperti halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nuh hanya menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Sedangkan Kristen ini bukan orang yang percaya kepada Yesus. Kristen adalah orang yang percaya kepada karya iblis yang menyalibkan Yesus bersama dengan gengnya. Jadi tidak mungkin Yesus datang menyelamatkan Kristen. Ketika Yesus datang, dia datang sama seperti pada saat bahtera Nuh. Nuh hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekarang penyalib Yesus itu orang-orang percaya enggak? Bukan orang percaya. Orang yang menerima penyaliban dari orang-orang yang tidak percaya itu adalah orang percaya enggak? Bukan orang percaya. Orang yang menerima hadiah dari orang-orang yang menyalib Yesus. Jadi Yesus datang kedua kalinya memang bukan untuk Anda, tapi untuk kaumnya yang percaya kepadanya, yang percaya bahwa Yesus tidak akan mati disalib. Oke saudara, jadi kalau Anda tidak menemukan pernyataan-pernyataan orang yang menulis Bible bahwa dia bertemu dengan Yesus dan berkata diberkatilah dia dalam nama Tuhan, yakin dan percaya, lembutkan hatimu. Anda harus jujur mengakui bahwa yang datang kepada mereka itu bukan Yesus. Jangan ego. Silakan. Ya. Yang datang kepada Yesus itu, Yesus datang kepada murid-muridnya itu terjadi beberapa kali sebelum dia terangkat ke surga. Itu bukan Yesus. Ya, itu menurut Bang Suma kan itu. Ya, itu menurut Yesus. Engkau Kalau tidak menurut akan Yesus melihat aku lagi. Apa maksudnya itu? Ya. Apa gini, maksudnya Bang. itu? Gantiannya. Ya, sekarang Anda jawab, Yesus, apa maksud Yesus berkata engkau tidak akan melihat aku lagi? Apakah maksudnya engkau akan melihat aku? Oke. Silakan. Ya. Konteks tidak akan melihat aku, karena itu saya katakan bukan hanya bicara tentang teks tapi konteks dalam cerita Matius 39 itu bicara tentang bagaimana mereka tidak mau mendengar apa yang dijelaskan oleh Yesus. Bangsa Israel tidak mau menerima dia, sehingga akan ada waktunya mereka tidak akan lagi melihat dia, sehingga mereka akan berkata diberkatilah ia dengan nama Tuhan, karena mereka tidak menerima dia awalnya. Tapi di dalam hal Yesus datang kepada murid-muridnya, itu banyak kali terjadi. Bahkan tentang kematian Yesus kan sudah katakan berapa kali dia katakan sebelum dia mati. Di Engkau dalam tidak ayat, akan melihat aku lagi itu maksudnya apa, Bang? Di dalam ayat Dijawab, pasal 16 kan langsung mengatakan bukan Yesus, itu sama bantah. Ya, sekarang pertanyaan saya, maksud Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi, maksudnya apakah engkau akan melihat atau tidak akan melihat? Jadi maksud tidak akan melihat itu ada pernyataan untuk kedatangan dia kedua kali. Iya, sekarang maksudnya engkau tidak Kepada akan siapa? melihat aku. Maksudnya itu disampaikan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya Ini ya. apakah itu berarti mereka akan melihat Yesus lagi? Gini datanya ini. Saya kasih datanya ya. Alamak. Ya, karena gini. Nggak usah, saya baca aja. Ini hai Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan yang merajam segala orang yang disuruhkan kepadamu.
dan seterusnya. Kemudian sesungguhnya rumahmu kelak. Jadi itu ada nubuatan kepada bangsa Yerusalem yang tidak mau mendengar Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Maksudnya Ya, apakah mereka masih setelah- akan melihat Yesus? Ya, di dalam ayat 39, karena aku berkata kepadamu ini siapa? Kepada Kepada Bani Israel, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah Ahli agama, Taurat dan imam orang kepala, Yerusalem. murid-muridnya. bukan kepada yang Coba menolak Anda dia. baca nomor 1, coba. Anda baca nomor 1. Matius Kepada yang menolak 23. dia. Coba Anda baca nomor 1 dulu. Setelah itu berkata Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Katanya, Orang bahwa banyak ahli dan Taurat- murid-muridnya. Ya, Hah. katanya bahwa ahli Taurat dan orang Farisi duduk di atas kursi Musa. Gitu? So Terus? itu hendaklah kamu membuat dan menurut segala sesuatu yang dipesankannya kepadamu. Tetapi berbuatlah jangan kamu lakukan, karena mereka itu berkata-kata saja tapi tidak mau mengamalkan. Nah, itulah Betul nggak? Kristen. Iya, Jadi betul. itu kepada ahli Taurat itu, Bang. Maka itu ditunjukkan, dia katakan kepada murid-muridnya, lihat, jangan ikuti cara mereka, jangan ajar apa mereka ajarkan. Nah, Kristen Sehingga kira-kira disebutlah Kristen di kira-kira Taurat- sama nggak dengan ahli Taurat? Kristen, artinya Kristen apa, Bang Suma? mereka mengajarkan Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sama nggak kalian dengan Yahudi ahli Taurat? Sama atau tidak? Kan Sama jelas, nggak? Bang. Langsung aja jelas. Sama Yohanes nggak? pasal 1 itu sangat jelas dikatakan ayat 17. Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi hukum anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang sama Jadi nggak ada orang hukum- ada hukum orang Taurat. Farisi ahli kitab dengan orang Kristen hari ini sama-sama bercerita Taurat, tapi mereka tidak mempraktikkan. Sama nggak? Sabar. Jadi gini, Bang, Yohanes 1 ayat 17 katakan, karena Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan lagi membawa hukum Taurat, tapi dia membawa hukum anugerah dan kebenaran. Nah, itu Jadi mulai jalan ngaco, kan? Yesus Kristus ada jalan Yesus tentang anugerah dan kebenaran. Mulai anugerah itu yang mana? Anugerah itu yang mana? Yang Itu mati yang terkutuk gitu. diajarkan. Itu maksudnya. Gimana? Mati terkutuk menghapus semua perintah-perintah Di mana Tuhan mati itu yang terkutuknya, Bang? Di mana mati terkutuknya? Yesus Yohanes 3 terkutuk. nomor 13 itu apa? Yohanes 3, Sorry, Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Ya. Bagaimana? Ayat 13 ya. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena disebut bahwa terkutuklah tiap orang yang tergantung pada kayu. Di mana Yesus terkutuk di sini? Itu siapa itu yang digantung di tiang salib? Terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Nah, siapa itu yang digantung di antaranya? Kan banyak yang digantung. Yesus digantung nggak? Kalau gini, Bang. Terkutuklah orang yang tergantung pada kayu. Itu bicara tentang keadaan di dalam Ulangan 21 ayat 23. Nah, Yesus Betul digantung nggak? Pada nggak? waktu itu dia memakai orang yang melakukan akan kesalahan dosa yang menyebabkan kutukan, maka mereka digantung. Artinya Yesus digantung nggak? Yesus digantung nggak? Yesus tersalib? Nah, terkutuk nggak? Nggak terkutuk. Lah, itu dalilnya begitu. Sebab Gimana ada terkutuknya? tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Yesus digantung. Yesus tersalib. Nah, terkutuk nggak menurut dalil itu? Kan terkutuk bagi orang yang melakukan kesalahan. Yesus ada salah nggak? Kenapa dia disalib kalau begitu? Kalau dia disalib, dikatakan sini ayatnya gini. Maka Kristus sudah menebus kita Iya, menebus. daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk. Ya. Jadi artinya gini, Bang. Yesus menjadi apa antara dia? Terkutuk, Jadi Yesus menjadi apa di situ? Taurat. Yesus Beda menjadi apa? antara kutuk dan Yesus mengambil kutuk. Tapi Yesus mengalahkan kutuk itu, Bang. Itu yang Buktinya dia digantung. Iya, tapi buktinya kan dia gantung, tapi dia bangkit, dia selamat. Lah, maksudnya apa ini? Yang terkutuk itu, mereka itu mati. Mati, Biasa. binasa. Artinya orang yang terkutuk gantung di kayu itu
bumi tidak menerima dia, surga tidak menerima dia, tapi Yesus dia dikuburkan, bahkan dia menaklukkan kematian itu. Lalu keluar. Terbukti dia taklukkan kutuk itu. Berarti keluar Dia dari kematian, kutuk, keluar bukan dari kutuk. kubur. Dia bangkit. Nah, setelah bangkit ada nggak muridnya berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Justru kebangkitan itu sudah menjadi suatu nubuat. Dia katakan Iya, dia akan mati, sekarang tapi dia akan ketika bangkit. dia bangkit, Anda katakan Yesus bangkit, ada nggak muridnya setelah tahu itu Yesus berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Maksudnya masa satu ayat doang menjadi satu ukuran harus seperti itu, Bang? Sedangkan Engkau banyak ayat tidak yang akan melihat aku lagi. Iya, tapi dalam Makasih. konteks. Konteks apa? Apa? Konteks itu kepada ahli Taurat yang tidak mendengar. Iya, kalau itu Yesus yang keluar dari kubur, berarti mereka akan menyambutnya dengan berkata, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak mereka mengatakan itu? Nggak ada, malah mengira hantu. Nah, semua diskusi ini kemana-mana, ayatnya ini kemana? Saudaraku, Yesus sendiri berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti setelah dia pergi, dia tidak datang kecuali nanti di akhir zaman. Wa in min ahlil kitab, semua ahli kitab akan beriman kepadanya ketika ia datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, bukan waktu abad pertama. Makanya ketika datang di abad pertama itu, yang datang itu bukan Yesus, tetapi makhluk asing yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, itu. Bang pikir lagi. Begitu saudaraku. Memang berat. Anda Ya, membantah Bang Suma. dalil. Itu kan pendapat Bang Suma. Tetapi dalam Bukan ayat pendapat. Matius Itu ya, di dalam kitab saudara. Ya. Dalam Matius 23 ayat 39 itu jelas ada teguran kepada Yerusalem yang tidak menerima Yesus. Dan mereka Iya. akan melihat nabi-nabi yang mereka banyak, nabi-nabi mereka sehingga mereka akan melihat bahkan umat mereka akan dihancurkan, akan ditinggalkan Iya. seisinya. Aku Karena mereka akan tahu berkata kalau kepadamu bahwa itu. jadi itu satu Aku nubuatan kepada paham. bangsa Kalau itu aku Israel, paham. Aku bukan ngerti. kepada murid-murid Tuhan. Kata siapa? Kan jelas saya sudah jelaskan tadi. Sebelumnya Tuhan Gimana Anda ini? tidak akan membiarkan Engkau jatuh. tidak akan melihat aku lagi. Loh, Matius 14, Yohanes 14 ayat ke-18. Itu tidak melihat. Iya, dan aku Melihat akan ada nggak membuat- kata melihat di situ? Aku akan datang kepadamu bagaimana, Bang? Ya, datang, tapi melihat nggak? Lah, itulah kan yang dilihat dari Paulus. Karena itu Paulus katakan, Melihat nggak di situ? gini, karena itu Paulus katakan sesuatu penglihatan secara spiritual. Melihat nggak di situ? Ada nggak? Melihat nggak? Melihat nggak? Lihatlah, datang nak lihat. Walaupun Enggak secara lihat. Sedangkan yang dimaksud di dalam Matius 23 itu melihat. Saya sekarang ini, sekarang nih, kalau saya duduk begini, bertafakur, berzikir, berselawat kepada nabiku, nabiku datang. bangkit ya, Bang, udah bangkit ya. Oh, bukan begitu maksudnya. Inilah Bang, kamu salah paham. dia kalahkan kematian. Inilah Itu yang kesalahpahamanmu. Maksudnya, ketika murid-muridnya mengingat Yesus, Yesus itu ada di situ. Ajarannya ada pada mereka, bukan berarti Yesus turun. Lalu di dalam kekristenan, Kalau Anda mengatakan Yesus turun, di Papua mengingat Yesus, di Jawa mengingat Yesus, di Medan mengingat Yesus, dalam waktu yang bersamaan, maka Yesus akan 3 orang turun ke bumi. Belum lagi di barat ada juga yang mengingat Yesus, di Belanda ada juga mengingat Yesus. Berapa Yesus yang turun ke bumi? Atau Yesus loncat-loncat, cukuk, kucuk, 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 kucuk. Jadi yang dimaksud di situ ajarannya. Belajar lagi baik boleh lagi. saya- gini, Bang, Silakan. kan dikatakan jelas, aku tidak akan biarkan piatu. Di dalam Matius 18 Yesus. Ajarannya Sabar, bukan Bang, selesaikan, fisik Bang. Yesus. Sabar selesaikan. Orang yang berhimpun, 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Jadi bicara tentang kehadiran Tuhan itu bicara tentang spiritual. Jadi bukan Iya. dia hadir secara tubuh.
Tapi spiritual Nah, itu jantan- pintar, itu pintar. Berarti Spiritual, yang karena hadir itu- secara tubuh yang mereka lihat termasuk Paulus itu siapa, Cak Yang Ayu? lihat itu adalah suatu penglihatan spiritual, karena itu pada saat di Sekarang yang datang yang dilihat secara fisik Itu oleh Paulus itu Bang. siapa? Yesus, tapi dalam bentuk penglihatan. Ya Bukan secara Allah ya Karim, penglihatan. engkau tidak akan melihat aku lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Kan saya sudah Karim. katakan itu bukan secara tubuh, bahwa dia akan Kata datang kepada siapa? masalah spiritual. Jadi Engkau spiritual tidak itu akan bisa melihat dibatasi, aku seperti lagi. membatasi tubuh. Dia bisa ada di Berarti mana-mana, yang Bang. datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi makhluk asing yang datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta. Makanya nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus yang asli, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Loh, kok ketawa? Dalilnya Bang. begitu. Iya, gini Bang. Jadi dalam pengertian spiritual itu bukan hanya terjadi kepada Rasul Paulus, kepada Rasul Petrus pun, kepada Yohanes pun, kepada Ananias, Ada enggak? apa? Mereka apapun berkata yang diberkatilah. Bang Suma mau buat kesimpulan apapun, karena ini ada dasar-dasar ayat Alkitabnya ada, Bang. Dalilnya Semuanya, pun ada Matius dasarnya. 23, itu yang Anda Abang baca angkat. Matius 24 nomor 23, 23, Udah, saya paling 24. saya lebih ngerti lah daripada Bang Suma. Saya kan Kristen. Bang. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, Masuk, jangan Bang, kau ya? percaya. Ya, Sebab ya. Saya ngerti, Bang. Saya lebih ngerti. Mesias palsu akan datang. Sekiranya untuk apa dia datang? Menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ya. Nah, Oke. jadi kalau ada yang datang kepada Petrus, datang kepada Andreas, datang kepada Filipus, datang kepada murid-muridnya, itulah Yesus palsu yang datang. Loh, ya Allah ya, Ya, Karim. Gini, Bang. Anda tidak percaya ucapan Yesus. Lucu itu. Anda katanya pengikut, tapi Yesus berkata Anda nggak percaya. Nanti ulang lagi. Bang ini sudah telat, sudah. Oke. Nanti lagi saya naik lagi ulang. Siap, saudara. Ya, kasih ya. Beritakan kebenaran. Iya, sama-sama. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah engkau wahai Bang Suma yang ganteng. Enggak ada yang pernah mengatakan aku ganteng, tapi mengatakan bertemu dengan aku. Enggak bertemu dengan aku kan gitu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Mas. Halo Bang, Ya juga. halo Bang, Halo. selamat malam Bang. Iya, Selamat malam. malam. Siap. Ya, ada Dinda. Ardiansa di bawah. Oke, silakan yang lain naik. 2000 tahun Yesus belum nongol-nongol. Sikit-sikit Yesus. Seperti ada suara, Yesus ini. Ada orang yang gondrong, Yesus pasti ini. Iya kan? Sikit-sikit Yesus. Padahal yang datang itu bukan Yesus. Cuman memakai nama Yesus. Gitu. Semangat malam Bu Eni. Ya, selamat malam Bang Suma. Jumpa lagi kita Ibu. Ya, Iya. Bang di sini saya cuma meluruskan saya tidak mau berdebat. Apa yang mau diluruskan? Luruskan ini masalah yang di Matius itu. Saya mau ngomong dulu ya. Iya, Ini masalah silakan. Matius ini tentang Yerusalem. Itu ibaratnya diperumpamakan itu Yerusalem. Padahal itu kata-kata Tuhan Yesus, firman-Nya itu berkata itu untuk umat yang tidak percaya kepada Dia. Makanya Dia mengatakan itu, aku tidak mengenal engkau. Apa itu di Matius itu? Coba bacakan Matius, bagaimana bahasanya itu? Loh, kok Ibu ngarang Karena tapi dia Anda bukan- nggak tahu dalilnya gimana tuh? Karena
di Alkitab, karena di Alkitab itu Bang, kalau Anda cuma menafsirkan lewat pikiran, memang akan bingung. Lalu Tapi kita harus tafsir dengan pakai apa? iman. Tidak bisa ditafsir. Ilmu dari mana lagi itu, Ibu? Alkitab itu tidak bisa kita taksir cuma lewat akal pikiran, karena dia sering menggunakan itu perumpamaan. Ini Yerusalem diperumpamakan orang yang tidak mengenal Kristus. Itu sama halnya di Galatia. Ini di Galatia 3 ayat 13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Dia. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat semua itu supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu masalahnya begini, yang disalib itu memang benar, itu orang waktu itu orang yang terkutuk, yang hina, yang penjahat kelas kakap, itu yang, tapi dia sudah buat semua demi manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah, bisa sembahyang, bisa berdoa sampai detik ini karena Yesus, karena darahnya tertumpah di kayu salib. Dia lakukan semua karena nubuat untuk penggenapan janji firman Allah. Jadi ini di dalam Alkitab ini, Bang Suma, ini banyak, sedangkan Yesus saja mengajar kepada murid-muridnya. Ada itu di Alkitab waktu dia dicobai iblis. Dia dicobai iblis waktu dia puasa 40 hari 40 malam itu dia puasa, dibilang kalau engkau benar-benar anak Allah, gantung terjunlah ke atas bukit ini. Kalau engkau anak, jatuhkan dirimu di atas bumbungan bait Allah. Terus Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari daging saja. Dia tidak konten-konten bicara, tidak bisa begini-begini, tidak. Dia cuma perumpamakan. Sama halnya Bible ini, banyak perumpamaan, tapi itu tertuju pada orang-orang yang diri kita sendiri. Itu kalau di Alkitab itu. Memang kalau cuma dicerna secara akal pikiran manusia memang bingung. Banyak taswiran macam abang saya ikuti itu, sering menafsir ini begini, padahal itu bukan begitu. Begitu kalau di firman-Nya kita, karena kita di Alkitab itu, Bang, di Alkitab itu ini ditulis begini, kita langsung mengerti bahasanya. Artinya semua kita langsung mengerti. Tidak nanti dengan tulisan lain terus kita mau tafsirkan lagi, baru mau cari-cari artinya apa itu. Kita baca ini langsung mengerti. Jadi ini di dalam Alkitab ini banyak perumpamaan saja, Bang. Masalah Matius itu perumpamaan Yerusalem, itu diumpamakan dia orang yang tidak mengenal Kristus. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Itu orang yang tidak kenal dia, yang tidak mengenal, yang bukan hidup dalam dia. Itu makanya Tuhan akan sangkali dia di akhirat nanti, karena yang akan datang kedua kali itu menurut kita itu yang akan datang kedua kali itulah Isa Al-Masih Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kali. Tiada siapa-siapa pun. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang bisa sampai di atas gantian Bu, ini bukan gereja dan Bu bukan level ngajarin saya Bible. Saya lebih paham daripada Ibu. Itu Anda harus akui. Abang, Ibu ini mengerti, jangankan mengerti, untuk sekedar baca aja, kulihat itu Ibu jarang baca Bible. Kayaknya Ibu sekali setahun kalau baca untung. Dari mukanya aja kelihatan bahwa Ibu ini tidak pernah baca Bible. Cara Anda berbicara nampak kali kalau Anda itu nggak pernah baca Bible. Hanya doktrin, dogma, cari duit, capek-capek cari duit, habis itu setor ke gereja 10% dari penghasilan. Mau saya buktikan Ibu? Nih kita buktikan. Di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, kita di situ siapa? Pertanyaan saya, kita di situ siapa? Tulus.
Coba ulang Galatia yang tadi. Galatia Nah, 3. itulah bukti bahwa ibu nggak pernah baca Bible. Nggak ngerti Bible. Saya mengerti, Pak. Makanya Ya, kalau- saya karena di Alkitab itu Bang Suma itu cuma banyak itu perumpamaan, padahal Iya, itu sekarang Yesus yang berkata itu coba, seumpamanya. Kristus telah menebus Kristus telah kita. menebus kita dari hukum Taurat. Dia sudah menebus kita itu, menebus Dari- dosa kita dari hukum Dari Taurat. Nah, sekarang Dari hukum pertanyaan Taurat. saya, hukum Nah. Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu untuk kita sudah ditebus darah Yesus telah menebus kita. Di mana Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan, Ibu? Kristus, dengar dulu Pak. Kristus Ah. yang menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Dengan- orang Indonesia, Ibu? Dengan menjalani Enggak, itu bukan di situ. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Itu sejak kapan? bukan. Ini masalah kita macam saya bilang itu, kita Bang tidak bisa dengan otak. Bang. Iya, sekarang saya tanya, sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Itu hukum Taurat itu yang masih dulu-dulu Pak, diturunkan itu dulu-dulu sebelum Dulu-dulu untuk siapa? masih zaman dulu itu. Masih zaman dulu bukan zaman sekarang. Tuhan Anda sudah tiga. Tuhan Anda sudah tiga, nggak bisa menghadapi saya yang cuma satu Tuhannya. Pertanyaan saya, Ibu, sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Jangan ngarang-ngarang. Sejak kapan? Sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Maksudnya Taurat itu, hukum Taurat itu untuk kita semua. Iya. Bukan untuk Indonesia. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Tidak usah dipermasalahkan masalah itu, Pak. Ini masalah ini. Masalahnya ini. Inilah Apa, agama bukan Anda. Saya bahasa katakan supaya- agama tipu-tipu. Tidak ada tipu-tipu. Yang bisa ditipu hanya orang yang tidak menggunakan akal kayak Ibu. Saya tidak pernah mencela agama orang lain. Bukan, saya berkata sesuai dengan fakta, bukan mencela. Oh, Yang tidak. saya katakan itu fakta, bukan mencela. Tidak. Sekarang pertanyaan saya, Makanya saya bilang, Taurat itu sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Kalau- Sejak kapan? Hah? Hah? Sejak kapan? Sejak kapan? Penipu. Orang Islam itu nggak bisa ditipu dengan hanya modal rambut pirang, kacamata kuda, nggak bisa. Dulu sebelum ada Bang Suma dan timnya, bolehlah kalian nipu-nipu. Oh, selamat kita adalah Yesus yang telah menebus kita dari hukum Taurat. Prat! Sejak kapan hukum Taurat untuk orang Indonesia? Babi ngepet. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada hukum Taurat itu untuk orang Indonesia, nggak ada. Apalagi orang Indonesia Yahudi PC itu nggak ada. Pandai-pandaian, kalian hanya ingin bebas makan makanan seluruh binatang. Kalian hanya ingin makan seluruhnya. Kalian hanya ingin minum seluruhnya. Kalian hanya ingin bebas di hadapan pencipta langit dan bumi. Sehingga kalian ngaku-ngaku Taurat itu untuk kita. Prat pret prat pret 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 pret. Inilah kalian. Hanya gara-gara ingin hidup ala binatang, hukum agamanya orang kalian klaim. Kenapa sih harus kalian itu berbohong-bohong? Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Hei, saudaraku Kristen, hukum Taurat itu tidak pernah berlaku untuk kalian. Silakan Anda makan apa yang Anda makan. Mau makan tiang pancang juga boleh. Anda mau makan jembatan juga boleh. Anda mau makan taman mini, makan. Halo, Bang. Tidak ada aturan Tuhan yang datang Halo, Bang. kepada Selamat malam, Kristen. Kenapa ngarang-ngarang nipu-nipu? Halo, Bang. Yesus mati untuk Selamat menebus kita malam, dari Bang. hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat untuk Kristen? Kalau mau makan segala binatang, makan aja, jangan pakai tipu-tipu.
Kalau mau hidup di bumi ini tanpa menyembah kepada Tuhan, hidup aja, nggak usah pakai tipu-tipu. Toh nggak ada aturan Tuhan kepada orang Kristen kok. Mana aturan Tuhan untuk orang Kristen? Wahai orang-orang Kristen, janganlah engkau begini. Mana ada? Yang ada yang datang aturan Tuhan kepadanya adalah orang Yahudi dan orang Islam. Kristen nggak ada aturan Tuhan di Kristen. Begitu saudaraku. Oke, silakan. Dari mana saudara Fir? Katolik, Protestan? Saya lihat dari nama aja di belakang nama itu, Pak. Oh, tanda kutub. Oke, thank you. Silakan. Ada salib itu. Iya, tanda kutub. Oke, Nah. silakan. Bang, jadi baik, terima kasih, Bang. Siap. Dari salib di atas itu pernah ada ustadz yang mengatakan di atas salib ini nih, di atas salib ini ada jin kafir. Benar? Iya, betul. 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 Iya. Karena yang Kenapa? disalib, dengar. Karena Kenapa? yang disalib, dengar. Enggak, Karena yang disalib itu orang yang Dengar dulu, dikutuk Bang, dengar Tuhan. dulu. Gimana, Orang Bang? yang dikutuk Saya tadi Tuhan yang- itu, orang yang dikutuk Tuhan itu adalah pelaku dosa. Pelaku dosa itu pasti ada iblis di dalam dirinya. Nah, coba Anda baca Yohanes 6 nomor 70, Anda baca Yohanes 3 nomor 2. Yudas di dalam dirinya ada iblis. Yang digantung adalah pengkhianat. Yang disalib itu adalah pemakan suap. Berarti yang disalib ini adalah orang yang ada jin kafir di dalam dirinya. Maka yang disalib adalah manusia yang ada di dalam tubuhnya setan, iblis. Begitu, Bang. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda menyangga itu, dibuka mic-nya, saya bertanya. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis atau Tuhan? Silakan. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis atau Tuhan Elohim? Jawab. Biar kamu tahu bahwa di dalam salibmu itu ada iblis. Apa? Nah, sekarang coba Anda jawab, siapa yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Iblis atau Enggak. Tuhan Elohim? Tadi Silakan. baru saja dengar ya, saya berbicara dulu ya. Tadi baru saja dikasih kesempatan saya berbicara, makanya saya tanya, benar gak di atas salib ini Benar. ada ustadz yang mengatakan bahwa di atas Betul. Bukan Tapi- Ustadz, saya yang mengatakan. Saya Ya, barusan. Pak Zuma yang mengatakannya. Yes. Dengar dulu ini saya bicara dulu. Ya. Sebelum ada perdebatan antara Katolik dan Muslim, Ya. siapa yang mendahului atau siapa yang membuat faktor sehingga kita Muslim dan Katolik itu terjadi perdebatan seperti sekarang Kalian ini? yang mulai. Mulainya dari mana, Bang? Kalian mencuri semua istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu yang sesuai dengan kepercayaanmu menurut rekayasa imanmu. Bang, abang tahu gak? Apa tuh? Katolik dan Muslim itu mana yang lebih dahulu tercipta? Katolik dulu, karena memang Yesus mengatakan iblis itu dari situ sesamaan dengan ketahuan Yesus. bahwa Muslim itu, dengar dulu, dari situ ketahuan bahwa Muslim itu dia hanya Apa? pengikut apa? dari Kristen. Kata siapa? Sekarang kita buktikan pelan-pelan. Makanya, Pelan-pelan. dengar Jangan dulu. bernarasi Ya, sendiri. dengar dulu. Kamu yang dengar saya. bicara. Kamu yang dengar saya. Kita buktikan. Siapa yang mencuri sampul Islam atau Kristen Katolik yang mencuri sampul kitabnya agama lain masuk ke dalam agamanya? Kita ambil contoh. Kitabmu kamu sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab. Pertanyaan saya, wahai Katolik yang lebih dulu datang daripada Islam, dari mana kau mencuri kata Alkitab itu? Jawab.
Buka mulutmu, jujur, jangan kau bicara pakai hidung tapi pakai mulut. Konekkan dengan otakmu. Dari mana agama Kristen Katolik Indonesia mencuri kata Alkitab? Jawab, silakan. Mana jawabanmu, mana? Jawabanmu mana? Aku tidak mendengarkan apa-apa. Dari mana Katolik mencuri kata Alkitab? Jawab. Gak ada Katolik mencuri kata Alkitab, gak ada. Lalu dari mana kau menyebut kitabmu kata Alkitab itu, wahai pencuri? Nih, Ah, kau dengar dulu, apa? semua. Apa? Katolik itu, Injil itu yang dicatat. Di mana kamu curi kata Injil? Dari mana kau curi kata Injil? Dari peristiwa lah, Dari peristiwa apa? Peristiwa apa? Di mana kau curi kata Injil? Semua Injil itu adalah pengalaman yang terjadi Di dari mana diri ada kata Injil di dalam kitab Katolik? Tidak ada kata Injil. Apa? Kau sadar kalau agamamu itu adalah plagiat dari Islam? Ngerti? Hah? Kata Alkitab, di mana kau rampok dari kata Alkitab? Ayo. Ini Apa? Kamu, lidahmu lebih enteng menyebut kata Alkitab daripada Biblika. Baru sadar? bukan baru sadar. Lalu Saya kenapa? tahu kok yang benar di mana. Di mana Dimana kata kita Alkitab? Dari mana kalian ngambil kata Alkitab? Ya, Masolang generasi hancur. kalian yang hancur, Pak. Dari mana? Dari mana kau ambil kata Alkitab? Kau sebut Injil pula tuh, kau kotori mulut kau itu. Ayo. Ayo. Tersiksa kan? Tersiksa. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya muslim bang, cuman saya mau nanya bang. Ini pada zaman Musa itu Apalah ini? Di tengah-tengah kita nunggu Kristen, tiba-tiba muncul Muslim bertanya pada zaman Musa. Baca Quran kalau Muslim. Baca Quran. Halo? Halo bang, Iya, dari mana saudara? gimana bang nggak dengar? Dari mana, Katolik atau Protestan? Protestan. Buka kamera saudara. Oh nggak bisa bang kamera, ini pengikutnya masih dikit. Oh ya? Mm-mm. Oke, maaf, diturunkan sama moderator. Silakan lagi yang lain. Saudara, kalau non muslim jangan mengaku muslim karena langsung diturunkan itu. Jangan pura-pura aku muslim padahal bukan, hanya karena takut ditanya. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo juga. Ya juga. Katolik. Turun aja bang. Islam bang. Thank you. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan saudara non muslim minta permintaan. Terima kasih teman-teman yang mendukung ya. Walaupun kita masih ngantuk-ngantuk ini, tapi demi menyelamatkan teman-teman kita yang terkungkung oleh doktrin-dogma, kita pun masih ada di sini. Halo, selamat malam saudara Godin. Oke, cuman naik selfie kurasa itu. Silakan teman, silakan dinaikkan lagi. Dinda Ardiansa.
Gaswa. Gaswa. Lembayung, syukran. Elina Sagi, Masya Allah, luar biasa kalian. Mas Bondan, Marsina Iwan, syukran. Makmi, ayo silakan naik teman-teman. Saudara Prasetya, apa kabar? Ada Lucifer juga di sini. Halo. Halo. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lagi sakit ini? Iya bang. Aku Mati meja. Silakan dinaikkan lagi kalau ada apologet Kristen di bawah yang mumpuni lidahnya melilit-lilit. Kalau ada yang lidahnya kuat berputar-putar, silakan dinaikkan ke sini. Aku yakin pasti lidahnya kubuat kayak blender muter-muter. Karena tidak mungkin dia bisa keluar dari doktrin yang ada menuju kepada dalil yang tertulis. Tidak mungkin. Susah itu. Sulit. Sulit itu bisa terjadi. Mereka sudah dicetak untuk memutar lidah. Halo, selamat malam. Saudara Ridwan, selamat malam bang. Halo, selamat malam. Oke, dinaikkan lagi teman-teman. Silakan. Ganteng dari lahir, selamat malam. Halo. Malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari mana abang? Katolik, Protestan. Wis, mantap kali. Kecium ya kalau dia Islam ya. Dari aromanya ya. Bau ini, bau kurma. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Dari sekte mana bang? Halo. Dari agama mana? Alpresto. Wis namanya ini. Halo. Hai, tanda-tanda. Alfredo. Eish, mantap kali. Halo. malam. Malam juga. Katolik Protestan bang.